Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masih lanjutan dari itu hakikat Al-Quran. Ini yang ketujuh. Allah menjamin kesucian para malaikat dan para rasul sehingga tidak ada yang khianat. 56, 75 sampai 79. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau keasliannya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Apa ini malaikat ini yang Bisa malaikat, bisa rasul. Ini memang dipilih Allah, memang ini tak sucikan atau dari rasulnya sendiri itu memang punya suri tauladan dalam dirinya sehingga dipilih Allah itu bagaimana? Ya kalau malaikat jelas ya. Ya jelas, sudah jelas. Nah kalau rasul kan manusia, Manusia maka biasa. dipilih oleh Allah. Jadi enggak langsung di semena-mena enggak dikasih Allah ini saya sucikan seperti malaikat enggak gitu ya. Enggak. Nggak, Rasulullah masih bisa punya Salah. kekhilafan, tapi Ampuni. diluruskan lagi. Ya ketika datang seorang buta minta Ya, belajar, yang belajar malah nggak dihiraukan itu ya. malah tidak dihiraukan, Malah maka yang langsung orang yang kaya yang dihiraukan itu ya. langsung surat teguran. Jadi enggak 100% sempurna ya. Berarti ada salah satu Ya namanya unsur manusianya. Makanya saya ada rasulnya malaikat, waduh, Ingin mana ya Pak Malan? malah Jadi kalau nggak ada kesalahan kayaknya ini nggak menunjukkan bahwa dia itu manusia gitu. Makanya kesempurnaan itu setelah ada kesalahan ada teguran itu. Bahkan bukan Ada hanya di itu aja, perbaikan. beberapa kayak ke istri juga ya, yang terlalu cintanya dia ya. Iya, Sebenarnya itu semua itu pembelajaran bagi umat terusnya itu ya. iya. Sebenarnya pelajaran ini. Kayak terlalu mencintai istri sampai ini akhirnya mengharamkan apa yang tidak Mengharamkan diharapkan yang kan. halal. Ya. Tapi ayat yang terakhir ini tidak menyebutkan kecuali orang-orang yang disucikan. Gimana kalau dari orang kalau pegang Al-Quran harus begitu juga apa dari ayat ini? Iya, itu ada diterjemah di tafsir Jalalain. Jadi orang memegang kitab suci harus itu dulu. Bahkan sampai aku yang ketemu itu, tapi kalau ada terjemahnya itu nggak apa-apa bilangnya gitu. Walaupun tidak wudu gitu. Ada pemahaman yang kayak gitu. Tapi kalau nggak ada terjemahnya itu harus wudu gitu. Kalau di fikih menjadi adab. Adab Ya, adab itu dalam itu ya. adab dalam memegang Quran. Dalam memegang Quran gitu aja ya sebenarnya. Karena Nggak Quran sampai itu ke kitab suci, maka bersuci dulu. yang memegang adabnya gitu. Ya. adabnya bersuci. Jadi pilihan ya di situ ya.
Lanjut. 8. Ada 2 rasul yang pernah berhadapan muka dengan Allah, yaitu Rasul Musa dan Muhammad SAW. 253 17:1 4:164. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata atau langsung dengan dia, Nabi Muhammad dan Nabi Musa, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, disebabkan ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya atau sesuai ketetapannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perhatikan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa di balik tabir. Ini ada 2 ya. Kalau Nabi Muhammadnya ketika itu ya, perintah sholat itu, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ya. Yang Rasul Musa ini, Pak, yang Di Gunung Tursinai. Gunung Tursina sampai akhirnya dia jatuh pingsan itu ya. Nah ini kalau perintah Allah itu ada itu ya. Pertama Allah sendiri, kedua melalui malaikat itu ya. Untuk Iya. menyampaikannya ya. Selainnya itu udah nggak ada ya. Perintah larangan yang semua dari melalui Jibril itu ya. Kecuali Nabi Muhammad di itu, ketika Musa di itu saja ya. Karena kemarin juga ada pertanyaan, aku jawabnya begitu. Wahyu Allah diturunkan ke siapa saja. Kalau perintah apa? Ya tak jawab semua perintah apa larangan semua itu ya dari Semua melalui wahyu Jibril. melalui Jibril. Cuma yang ada yang Kecuali Isra kecuali Mi'raj. sampai terus gitu akan ada juga gitu. Ya udah berarti kan klarifikasi yang aku berikan kepada dia itu benar gitu loh. Terus lanjut 9. Al-Quran yang baku adalah bunyinya 55 1-2, 56 77, 19 97. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa atau lesanmu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Ini gimana? Apa dimaksud baku adalah bunyinya, di mana aja bunyinya tetap sama gitu, bacanya sama, kecuali dalam ini ya, dalam kayak mentafsiri apa dari terjemahnya kan masing-masing gitu. Iya. Jadi walaupun asal bunyi terus ditulis, maka yang baku bunyinya, bukan tulisannya. Bukan tulisannya gitu. Maka tulisannya bisa berbeda, Iya, tulisannya kadang tapi bacaannya berbeda, tapi bacaannya yang sama gitu. Lanjut 10. Al-Quran
juga berbentuk kitab tertulis. 52, 2-3, 2, 1, dan 2. Dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini kenapa nggak umat muslim aja Pak? Kenapa nggak umat muslim aja? Al-Quran itu kan untuk seluruh, untuk bagi mereka, untuk umat muslim ini. Kenapa harus bertakwa gitu? Ya, takwa kan lebih tinggi dari Muslim ya. Tingkatannya ya sama kayak Ramadan ini ya. Tujuan akhir semua itu Takwa. yang berakhir itu yang takwa itu ya. Tapi orang muslim belum tentu Belum Pak. takwa. Ketakwaan itu tertinggi. Apa dengannya adanya kayak gini nih, itu aja ya. Kalau dulu di mungkin 10 hari terakhir ribut dengan apa-apa. Apakah ini bisa menjadi kayak salah satu untuk menunjukkan sebenarnya ini loh puasa ini. Ketakwaan sebenarnya gitu. Ketakwaan. Kan dulu sering disibukkan dengan urusan kan kayak mudik gitu. Malah terakhirnya kan kadang lepas gitu. Malah dengan urusan kegiatan itu ya. Kegiatan kayak keduniaannya gitu. Ya kadang berpikirnya di situ. Apa mau menunjukkan sebenarnya apa sih yang kamu puasa kerjakan diri? Takwaan ini gitu. Ya cuma hanya berpikir dalam itu aja. Apa diberikan ini apa bisa orang nantinya sampai terakhir ini menjadi benar-benar hitungannya takwa ini. Lanjut 11. Al-Quran menerangkan segala sesuatu. Surat 12 ayat 11. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kamu yang beriman. Yusuf ayat 11. Kalau ini menerangkan segala sesuatu sampai hukum-hukum juga ada ya? Komplit kan. Mulai kejadian alam kejadian semua, manusia, kejadian apa? Cuma tinggal orang yang itu aja ya? Iya. Walaupun sampai berdasarkan dari dasar hukum orang membuat hukum ini ya tunjuknya dari sini ya? Kenapa kok di sini kok nggak digunakan bertakwa aja kok beriman di ayat Yusuf ayat 11 ini? Maka beriman kan baru percaya. Yang bertakwa kan sudah menjalankan. Itu kan dengan praktek-prakteknya itu. Kan kebanyakan kan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang mau percaya. Itu tingkat bawah berarti Bang, beriman apa? Ya beriman sih. Beriman dulu. Ya sama kayak puasa ini juga ya. Seringnya kan kepada orang yang beriman ya. Tapi tujuannya bertakwa. Tujuan tingkatnya dari orang yang percaya akhirnya menjalankan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Iya tinggi. Dia udah bisa mengamalkan semua yang ada puasa ini apa gitu. Tertinggi. Diharapkan itu. Jadi banyak kayak sholat memperbanyak gitu ya, mendekatkan diri dari amal ma'ruf nahi munkar juga. Akhirnya diharapkan dari nanti terakhir dalam ujian puasa ini menjadi orang takwa. Bukan puasanya hilang udah kembali lagi ke semula ya. Nah, justru malah kelihatan nanti setelah puasa ya. Setelah puasa baru
dia itu meningkat ketakwaannya apa enggak itu ya selepas ini ya, selepas Ramadan. Ramadan. Nah, aku mendekati Ramadan mudun maneh. Mudun maneh. Jadi kan Ramadan ini kan apa? Servis ya. Iya, servis itu namanya kayak apa? Kayak di HP gitu, di restart lagi gitu ya. Diperbarui lagi gitu. Mungkin juga mendapat kayak hikmah apa yang dipetik dari Ramadan untuk tahun ini gitu. Mengingat lagi besok yang apa yang kurang gitu. Jelas dijamin keasliannya sehingga manusia tidak perlu ragu. 15 ayat 9, surat 6 ayat 116, surat 2 ayat 2, surat 4 ayat 165. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Al-An'am ayat 16. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mereka kami utus selaku rasul-rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 165. Nah ini di Al-Baqarah 2 ayat 2 dipakai kata orang yang bertakwa. Beriman lagi. Ya, coba bocor. Tidak ada kerawatannya petunjuk Kan bagi menjalankan. mereka yang Nah, itu menjalankan. ini membantah Allah. Tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Al-Nisa ayat 165. Coba bocor dulu ya. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi di akhirat itu besok meroleh alasan ora roh, Pada Rasul gitu ya. gak roh. Karena Rasulnya wis ono. Berarti besok itu orang yang membantah langsung disekak sama jawaban Al-Quran ini, Pak, ya? Dan Iya. bukti rasul-rasul, Pak, ya? Makanya kan orang Islam itu jadi wasaton, Ya, tengah-tengah, tengah-tengah. supaya memberitahu kepada yang lain. Tapi kan ada yang tidak memberitahu, ada orang yang tidak mau tahu. Nanti masalahnya kan di situ. Ya. Tidak memberitahu. Ya, tidak memberitahu, ya. Atau orang yang tidak mau tahu kan. Memberitahu ini maksudnya gimana? Tidak. Jadi kalau Yahudi Nasrani kan Ya. dipotong dhisik, jadi mau tahu. Ya. Karena Kalau dari muslimnya terkadang ini ya, yang jadi itu. Ya. Kadang nggak mau tahu, hanya kita harus pakai sholat gini tak ya. ya, Terkadang juga gini ya. Kemudian kita menyampaikan ayat itu ya, walaupun hanya sebagai status gitu aja di itu. Kadang ada yang tersinggung gitu. Dengan itu, apa dengan pembawanya ya? Itu kayak gitu. nah, yang penting kan sudah ada ayat yang disampaikan. Iya, udah ada ayat yang saya sampaikan. Kemudian itu terjadinya di situ. Kemudian rasa tidak suka itu. Kita mengedar share ayat aja. Iya di status, tapi kemudian ada yang tersinggung. Mungkin kepasan dengan dia gitu. Dalam cuma ayat dari Quran. Iya, Sama iya. Saya langsung. copy di situ dengan show. Akhirnya harus menjauhkan, jangan misalnya ke ibunya gitu, jangan dengan ini. Saya nggak suka kalau kamu gagal dengan ini gitu.
mungkin yang orang yang nggak mau tahu gitu. Mm-mm. Apakah dia itu tersinggung setelah, kan dia itu hanya ngaji hanya Al-Qur'annya aja, tapi setelah tahu itu mungkin dia tersinggung dengan masalah yang dihadapin dia gitu. Ya bisa saja. Ya emang butuh juga ya terjemah itu orang, walaupun hanya sekedar sepintas tahu gitu, sebenarnya lebih penting lagi itu ya. Mm. 13 dijamin mudah dipelajari dan difahami. Surat 54 ayat 17. Terjemah dipalsukan sehingga menjadi sulit. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mempelajari? Al-Qamar ayat 17. Ini gimana? Dijamin mudah dipelajari dan dipahami. Jadi Quran itu sebetulnya kan mudah Iya. dipelajari, tapi kan ada pihak-pihak yang membelok-belokkan dalam kurun waktu yang lama itu, akhirnya menjadi sulit. Maka di Indonesia ini banyak orang-orang yang ahli Al-Quran sebenarnya dari dulu itu Sebenarnya ya. banyak. Ya karena kalau ngikuti Belanda, itu tidak. Kurang ada yang, banyak yang ada yang kurang pas gitu ya dalam penerjemahan. Iya, ini. kurang pas. Karena yang tahu dengan bahasanya sendiri kan seharusnya orang Indonesia sendiri ya. Ketika itu dialihkan ke dalam terjemah Indonesia kan. Yang lebih tahu kan seharusnya ya orang Indonesia sendiri dengan bahasa dia itu ya. Terjemah bahasa Jawa dulu. Oh dulu di awal-awal. Melondo kan terjemah bahasa Jawa. Sunda juga ada. Oh no. Oh jadi tiap-tiap suku itu udah berarti juga udah pintar hitungannya ya Pak? Udah bisa Pintar. menerjemahkan sendiri dalam bahasa yang di kaumnya situ ya. Cuma gerakan ini kok sampai kayaknya nggak sebegitu itu ya. Kok pada kayak hafalan, terus pada cuma hanya membaca Al-Qur'annya saja gitu. Padahal dari dulu udah ada yang menerjemahkan dalam bahasa masing-masing. Kok nggak begitu berminat ya? Ya dulu kan ada Belanda, mau terjemah cekel ambek Londo. Jadi sing klasik-klasik asik-asik dilepas. Tapi sekarang kan sudah mulai Gemar lagi ya, udah mulai booming lagi iya. orang membaca dengan terjemahan. Musabaqah tilawatil Quran ambek tafsirane ambek terjemahane. Hafalan ambek terjemahane. Sebenarnya dari penjajahan Belanda itu yang dijajah itu sih politiknya atau hasil buminya atau juga ya Al-Quran dulu Pak. Kan Belanda kan kebanyakan kan orang nggak Muslim loh Pak, nggak tahu Islam. Nah, kenapa bisa itu tadi? Tujuannya kan 3. Pertama itu balas dendam. Kelihatannya kan balas dendam. Karena Islam kan menguasai Cordoba, ya, Spanyol, kan sampai ratusan tahun. Nah, Islam di Cordoba hilang, berarti dia yang menjajah negeri-negeri Islam dengan tujuan podo, ingin mengambil hasil, menguasai pemerintahan dan penyebaran Agama. ya. Berarti prospek agama ini juga jadi tujuannya penjajah Pak. Iya. Saya kira cuma politik sama hasil bumi yang ada di sini. Enggak ya. Sampai niat banget gitu loh Pak. Sampai memasukkan, terus yang kalau bahasa terjemah ditangkap dan sebagainya. Jadi wong wis dendam iku lho, waduh wis luar biasa. Itu Yahudi Pak ya? Hmm? Apa
penjajah loh, apa duit Yahudi loh. Iya Yahudi kan bonceng. sebagai fasilitas. Tapi apakah apa agama ini juga termasuk yang paling besar juga dalam tujuannya mereka? Iya nomor 1 malah. Oh, daripada politik sama Mm-mm. apa namanya, hasil bumi. Nah, nanti berarti kesalahannya dalam pada saat sekolah kan yang dijelaskan anak-anak SD SMP tentang sejarah kan yang dijelaskan tentang hasil buminya yang dijajah sama politiknya. Nah, tidak dijelaskan bahwasanya agama sama Al-Quran ini juga dijajah sebenarnya gitu. Ya. Iya waktu kurung ana sing wani nerangno. Nggak udah tahu mungkin gitu. Nggak yang menerangkan itu. Buku SMP SMA loh. Nah, sekarang gimana kalau umat ini juga banyak loh, bukan hanya satu agama. Ya, mungkin nggak masuknya di situ. Terus sejarah itu gak ada ini juga jelasin tentang tujuan agama ini gak ada. Utama malah keutamaan sih. Utama tapi gak diketokno. Cuma yang nyata itu kan dari reaksi bumi gitu ya. Yang diambil itu kan Dijajah kan tentang politik gitu aja. Tujuannya kan loro. Negeri yang belum ada Islamnya harus dikuasai. Biar Islam nggak Tidak. masuk gitu. Jadi daerah-daerah sing ora ana Islame ditutup dhisik kaya Irian, Ambon, ngono kan langsung tutup Papua kan. Kristen tok iku. Iya. Oh iya kan. Nah, sing ana Islame Jawa ini. dijajah. Jadi negara-negara sing urung kelebone Islam kudu ditutup dhisik. Penguasaan. Padahal wonge didik. Jadi agama ini sebenarnya utama berarti ya malahan ya agama masalah agama. Cuma di dalam pelajaran sejarah terus buku-buku sejarah itu enggak. Ya itulah cuma dua yang diajar yang dijelaskan loh. Untuk agama ini enggak ditampakkan loh. Isunya itu kan cuma Makanya penjajahan kan ke Asia, bukan ke Amerika, bukan ke Afrika. Amerika itu udah non-Islam semua ya memang Iya. ada sejarah Islamnya. Hukum-hukumnya sudah distandarkan dengan fitrah manusia. Surah 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau ajaran Al-Quran. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau mempelajarinya dan atau mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Ini hukum dasarnya aja gitu. Nanti Rinciannya oleh manusia. Misalkan tolong menolong. Ya. Nah, maka rinciannya manusia yang buat. Jadi kan luas, tolong menolong ini Bagaimana? Al-Quran garis besarnya aja gitu. Nanti hukum-hukum seperti kayak rajam itu Pak, gimana kan di Arab kan sampai saat ini kan masih dilakukan. Nah kalau di negara-negara kayak Indonesia kan nggak bisa tuh Pak. Iya nggak bisa. Apa tuh tetap dalam kayak kondisinya itu. Iya ikut dong sing anu ya. Potong tangan ini kan
Ya Arab pasti Potong berlaku. potong tangan niku hakiki apa majasi? Saya mlebu bui iku padha karo tangane dipotong. Ya soalnya nggak bisa itu ya kan. Nggak iso mencuri lagi ya. Ya diketok, itu malah menyiksa orang. Ya mungkin yang itu kayak yang dirajam itu yang orang yang berzina itu juga termasuk itu juga kan. Karena wong Arab akeh sing wedi nang kono. Wong Arab kan terkenal seneng perempuan ya. Pindah nang Indonesia terus nang Bogor ngontrak, kawin kontrak kan hampir wong Arab kabeh. Syiah. Enggak, ya wong Arab-Arab Badui. Nah, Bogor kan terkenalnya kan kawin kontrak. Syiah berarti. Mut'ah kan ya budayanya Syiah, Pak. Bukan. Enggak kan perang. Gak perang gak apa. Oh dalam kondisi kayak gitu ya seperti yang diceritakan. Jadi tahu udah gak bisa pulang gitu. Hanya bukan perang gitu. Lanjut 12. Ada manusia yang ingin berbicara langsung dengan Allah. Surat 2 ayat 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kamu yang yakin. Al-Baqarah ayat 118. Iku menolak dengan alasan kenapa Allah gak turun dewe. Karena turun dewe lah terus Semuanya di Lanjut. Keyakinan wae, dasar keyakinan wae. Islam ya. Kita enggak tahu maksudnya wujudnya Tuhan itu seperti apa. Tapi harus iman dan takwa. Ya dibatasi. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kan batasan-batasannya tok ya. Yang di ini ayat ini kan maksudnya mereka ini kan ingin langsung apa wujudnya gitu Pak. Ya. Maksud. Ya karena kesombongannya merasa dirinya besar. Termasuk berarti ya. Bani apa kalau Pak Imam? Bani setan dan apa? Bani Adam sama Bani Jin. Jadi ketika ada yang bicara seperti ini, mengapa Allah tidak langsung bicara? Jadi ini ketika ada umat yang bicara saja ini, terus Allah turun apa ya? Menurunkan surat ke Rasul, Jibril ke Rasul. Sebelumnya dulu juga ada yang berkata seperti ini gitu. Biasanya kan orang minta kepada Nabi Muhammad. Diceritakan bisa lalunya juga. Kenapa mesti lewat kamu? Allah sendiri turun sini. Terus ini langsung dijadikan ayat. Terus jawaban dari Allah. Ini ya. Dari dulu padahal udah ada tanda-tanda kekuasaan ini. Siapa yang itu nggak bisa? Berarti ini turunnya ayat Allah ini yang ini Mbak ya. Jadi kan orang-orang yang berkata ini kan
yang tadi tanya kepada Rasul awalnya, mengapa tidak langsung berbicara dengan kami? Terus balasannya berarti ini, demikian pula orang-orang yang belum mereka telah mengatakan sejauh itu hal seperti yang Masa lampau juga ada yang berkata seperti itu. mereka serupa. Ngandani Rasul takok ngene ket biyen wis ana. Manusia tinggal membuat hukum ringkihnya saja. Sudah di atas itu tadi ya, Sebagai kelengkapan. perlengkapan. Jadi hukum itu sesuai dengan itu ya, apa jawabannya ya, Iya. disesuaikan ya. Mm-mm. Kan berbuat baik ini juga banyak kan, akhirnya kan. Dulunya kan nggak ada medsos, itu hanya orang berdakwah nggak bisa kan lewat jalan itu. Sekarang kan bisa, jalan itu juga digunakan. Jadi kan berubah lagi hukum, bertambah lagi. Buat digital juga termasuk juga Iya, ya dakwah ketika kamu menyampaikan ya dakwah. Kalau dulu kan nggak ada itu. Jadi masuk hukum dalam rincian hukum lagi. Menurut saya ini lebih cepat pinter saya wong. Ya terjemah iki baru boleh tahun piro. Biasanya kan gak oleh. beserkon sama terjemahan baru. Zaman masih penjajahan atau udah Wis merdeka iki. Zamane aku sekolah nang gone Islamic Center wis parani. Oh nggak boleh itu. Gak boleh. Berarti baru-baru ini aja ya? Iya lagi. Tapi karena banyak yang kepingin tahu, akhirnya lama-lama boleh. tahun berapa itu? 19. Ini tahun ini aja, 20 tahunan iki. Aku sekolah nang gone Islamic Center 95. Rasul telah memberi contoh. Surat 33 ayat 21, surat 2 ayat 129, surat 2 ayat 151, surat 3 ayat 194. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau tertulis dan hikmah atau pelaksanaan hukum kitab yang secara bijaksana serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 129. Ini berarti dari Al-Quran ini Rasul telah menjalankan ini. Contoh ini. Ya dulu kan istilahnya kan yang hadisnya kan Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Terus dalam Quran ada ceritakanlah kisah Musa, ceritakanlah kisah Ibrahim dalam Quran. Ceritakanlah kisah Muhammad kan gak ono dalam Quran. Nah, maka munculnya sejarah Nabi Muhammad itu karena di Qurannya gak ono. Maka orang membuat cerita Nabi Muhammad. Ada. Kalau ini kan ono kan. Watlu alaihim naba Ibrahim fil kitab. Ini maca kisah Ibrahim nang kitab. Musa nang ngene kitab. Ya, Nabi Muhammad maca nang ndi kan ra ono. Al-Quran ini kan. Nah, Quran ini kan hukum-hukum, bukan cerita. Bukan berita. Nah, makanya hadis itu kan cerita.
Maka dibuatlah hadis-hadis yang berisi cerita Nabi Muhammad yang menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, makanya kalau hadis kan plus min. Ya ana sing bener, ana sing enggak. Jadi ini nggak ada Pak. Kita tuh semua ini. Mm-mm. 16. Penulis atau pembuka A. Penghafal penulis musyaf dikumpulkan. B. Pemilih mushaf. C. Penentuan mushaf berdasarkan bunyi yang sama. 1997 4458. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa atau lesanmu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Maryam ayat 97. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Adukan ayat 58. Ini gimana? Berdasarkan bunyi. Kalau di ayatnya itu. Lesan kan bunyi. Bunyi yang sama. Itu kalau bunyinya sama dijadikan satu gitu. Atau gimana maksudnya dengan bunyi? Ini piye mau? Piye? Ini piye? Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu atau lesanmu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya pada kaum yang membangkang. Judulnya apa judulnya? Penentuan mushaf berdasarkan bunyi yang sama. Judulnya. Oh, penentuan mushaf Quran. Jadi kan Quran ini kan asalnya kan dari bunyi. Ya, Ada bermacam-macam bunyi, lalu dipilihlah yang banyak sama. Kan banyak dari mana-mana yang ya. mempunyai logat yang tidak sama. Maka dipilihlah logat yang sama. Oh, jadi menjadi satu keutuhan, jadi biar satu jadi satu gitu. Wadduhi walaili idza syajing. Waki wong Jakarta ini. Ya. Nah, itu tidak dipakai. Oh, dari itunya. Logat. Logatnya itu dibaca orang Madura, orang Jawa, Bisa beda. sama, tidak sebeda. Nggak sama. Madura beda. Orang kalau emang masih Maduranya lewat, hitungannya baca Al-Qurannya beda. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Tapi ada Logat yang udah enggak. Ngawi no, mobil ngalamin sampai saiki karena logatnya ngono. Harusnya alami. Mesti alamin tapi ngalamin. Nah, dulu sampai sekarang ada juga. Yang Sidoarjo kapan ono wong ustaz kok ngawi ngimami. Ternyata masih ngalamin, tapi aku dhewe salat nang masjid nang Ngawi ndak. Dadi wonge wis ndak gawe logat. Sudah menjadi kebiasaan juga. Mungkin nggak akan hilang juga. Tapi mushaf ini dari Nabi Muhammad langsung diperintahkan sama yang penghafal itu, suruh nulis, suruh menghafal. Jadi Muhammad cuma menerima wahyu, Menyampaikan. langsung menyampaikan ke Kalau sahabat-sahabat itu yang mendengar itu. Yang mendengar itu, yang belajar itu ngapalno. Tapi Rasul hafal loh ya. Ya hafal. Hafal.
Ya, sampai penyusunan itu kan berdasarkan bunyi. Karena Rasul ini bukan tulisan gitu ya. Karena berkata Rasul ini emangnya Abu Dawud gitu. Ya penyusunan Al-Quran ya masih ada ya. Masih ada Rasul gitu. Rasul yang ngecek. Aisyah yang suruh memperhatikan tulisan itu, pengumpul, terus dibunyikan. Iya, benar. Berdasarkan bunyiku mau. Oke, sampai saat ini banyak penghafal surat 87 ayat 6 sampai 7. Kami akan membacakan Al-Quran padamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Al-A'la ayat 6. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Al-A'la ayat 7. Nah, ini terbukti ini. Terbukti ya bahwa itu ya dijaga Al-Quran itu ya. Sing jaga ki Allah. Allah memberikan pada manusia-manusia pilihannya. Pilihannya sebagai orang penghafal itu. Ya. Hafid itu tangan kanan Allah kan. Sing Menjaga jaga kan Al-Quran Allah. gitu Tapi melalui mereka itu ya. mereka itu. Nah, maka sampai saat ini juga dipakai, Pak. Pakai. Maksudnya Hafiz dulu, Pak. Oh, Hafiz. Penghafal. Tujuannya tangan biar jadi tangan kanan Allah. Iya. Hafiz apa? Pengertiannya seperti itu, Pak. Kan sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga. Nah, Allah jagane kaya apa? Nah, maka orang-orang yang hafal Quran namanya hafid, penjaga Quran. Cuman biasanya ngono kan wis gede, mulai mikir macam-macam, lagi berat. Hafalannya ya. Nah, dia tetap menghafalkan Quran, maka kadang-kadang itu dia harus mengalahkan yang lain. Merasa nyambut gawe, kayak sopon. Demi menjaga hafalannya itu. Demi menjaga hafalannya. Makanya penghafal lagi Allah memberikannya tidak banyak. Karena wakil wong penghafal malas nyambut gawe kabeh. Saya mau ngapal kan tunggu ya ngapal Al-Quran, kok turu ya ngapal Al-Quran. Kalau dalam kehidupannya ya selalu menghafal. Iya. Udah ada tugas masing-masing lah dia hitungannya. Sama plot dewi-dewi lah. Karena guru hafid rata-rata ingin menjadi guru hafid. Guru hafid kan terus atau jadi imam masjid. Iya. Pasti terbawa terus. Nanti larinya ke situ ya. Jadi guru atau jadi imam itu ya. Tapi kan masih yang menghafal itu terus masih yang gitu. Ya guru Quran lah. Guru membaca Quran. Membaca Quran. Al-Quran dapat dimiliki oleh setiap orang. Surat 6 ayat 7. Dan kalau kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas pada zaman itu, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata, atau tetapi sekarang Al-Quran sudah ditulis di atas kertas. Kan biyen zaman Nabi kan durung ono kertas. Soalnya Quran turun ono kertas gelodak ngono. Ah iki sihir iki. Ya kayak jadi di itu ya Pak, yang dilemparkan kayak lahu-lahu itu ya. Akhirnya berserakan gitu. Kayak penyusunan menjadi satu buku ini pas zamannya Ali, Pak. Usman itu jadi mushaf. Jadi Zaman Nabi Muhammad cuma ditulis. Dari hafalan kemudian Hafalan terus ditulis.
Tapi belum sampai pengumpulannya ya. belum. Benar, kalau sekarang udah bisa dimiliki setiap orang ya. Tinggal mau mempelajari apa enggak. Ini kan lebih gampang saiki. Iya, lebih mudah. Cuma Biasanya itu pertanyaan lebih sulit itu orang sekarang ya daripada orang dulu ya. Orang dulu kan sulit untuk mencari terjemah aja juga sulit. Kalau nggak emang benar-benar belajar bahasa Arab juga gitu ya. Kalau sekarang kan lebih mudah juga, dapatnya mudah. Nggak kayak dulu. Yang berat yang makin terakhir ini ya. Semakin banyak kemajuan ya. Tapi untuk kegiatan untuk mempelajari Al-Quran sendiri ini nggak mau gitu. Malah kadang ilmu-ilmu keduniaan yang dibanggakan gitu. sama mangan ngono ya kakean sing disediakno dadi malah bingung. Milih sendi ya. Bubur makan padang niku kabeh disediakno bingung sing ndi. Berarti ini ya dimiliki setiap orang ya. Berarti pembelajarannya di itu ya Pak, di fase tingkatan anak itu SMP SMA ini seharusnya ini ya, mulai ditanamkan SMP lah ya, ditanamkan untuk kalau membaca Al-Quran dengan terjemah itu ya, Jadi menjadi tahu dulu ya. Tapi juga penting di situ Pak, masa-masa yang sangat-sangat gimana ya, kan kalau SMP SMA kan udah tingkahnya itu sangel ya. iya, makanya kadang kalau telat misalkan di SMP SMA udah nggak menanamkan akhlak gitu, kadang yang ngasihin juga orang tua sendiri gitu. Ya mungkin kesalahannya juga dari orang tua sendiri, nggak pernah menanamkan akhlak itu tadi gitu. Kadang yang saya temui itu kan gitu, pelajaran kita kan di situ. Ketika anak udah SMA gitu, kemudian pendidikan ke orang tua akhlak ini nggak ada gitu. Ini jadi sering membentak orang tua gitu, merasa dia itu pintar dari orang tuanya gitu. Makanya ketika ayat itu saya sampaikan, marahnya itu jadi besar gitu. Sangat kebencian itu kepada saya penyampai gitu. Kenapa kamu harus menganukan ayat ini yang aku selalu lakukan ini gitu kepada orang tua saya gitu. Jadi rasa marah itu karena yang saya sampaikan ini Menyinggung perasaan dia gitu. Tapi itu ya itu Al-Quran bicaranya gitu. Makanya Quran itu sebutannya pahit. Iya. Mungkin kalau dia ada pembekalan keimanan akan sadar mungkin ya, bukan malah akan marah gitu ya. Oh ini benar gitu. Seharusnya aku nggak gini. Seharusnya aku malah bersyukur udah diingatkan dengan ini gitu. Ya mungkin gitu ya. Ketika Ya mudah-mudahan agama iya mudah-mudahan setelah itu dia bisa sadar gitu. Biasanya cuma berharapnya juga gitu. Ya, kan emosi ya. Iya. Ya mungkin pentingnya agama untuk didikan semasa dini ini sangat-sangat sebelum ilmu keduniaan ini nyampur ke dia, lebih baik kan agama ditanamkan lebih dulu gitu. Karena kondisi agama ini kuat jadinya ke anak nanti gitu. Sebelum ilmu yang lain masuk, kan bahkan kalau di SD kan mulai mengenal Allah kan di situ ya. Lanjut. Perintah untuk selalu mengecek berita Al-Quran. Surat 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Kiranya kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka yang mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya, atau ayat-ayat saling bertentangan satu sama dengan lain. Ini Allah memerintahkan pada umat Islam untuk selalu cross check supaya maksud dari Quran itu satu jalan. Ya satu jalan. Jalan yang lurus.
kan kadang ada kayak lo ini bertentangan dengan ini, kan harus di cross check gitu ya. Tapi jarang juga ya yang cross check ini ya tentang ini ya, Jarang. Al-Quran ini ya. Karena kalau ada ayatnya udah ada gitu. Tapi untuk menuju ini kebanyakan malah ke kayak tafsir apa gitu ya. Tapi suatu saat nanti mesti Ada hal. berjalan lah, Perkembangan ini ya. berjalan. Nur Quran sudah ada sebelum manusia diciptakan. Surat 55 ayat 1 sampai 4, surat 4 ayat 1, surat 2 ayat 257. Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman ayat 1, yang telah mengajarkan Al-Quran ayat 2, Dia menciptakan manusia ayat 3, mengajarkan pandai berbicara Ar-Rahman ayat 4. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Surat Ibrahim ayat 1. Allah melindungi orang-orang yang beriman, atau melindungi orang beriman dengan Al-Quran. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau tidak tahu kepada cahaya atau menjadi tahu. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau dijauhkan dari Al-Quran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 257. Ini alam Al-Quran lebih dulu daripada khalaqal insan. Jadi menciptakan manusia itu lebih dulu Allah mengajarkan Quran dulu. Jadi Quran itu sudah ada sejak zaman manusia belum ada. Sudah ada. Ya jadi ini yang dari Ar-Rahman ya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Berarti yang telah mengajarkan Al-Quran ini sebagai cahaya di ini, di sini. Begitu. Ini urutannya kan Quran itu sono, Ya, Allah Quran menciptakan manusia, Manusianya, manusia belajar Quran, Al-Quran. lalu manusia itu pandai berbicara. Itu berarti ketika orang itu pandai berbicara, itu cahaya, mendapat cahaya Quran ini gitu. Berarti ketika Nabi Muhammad itu pintar, berarti membawa cahaya Al-Quran itu ya. Makanya orang-orang pada tercengang. Duh, Orang nggak tahu apa-apa, orang nggak bisa kok tuh malah baca gitu pinter ya. ngomong. Maksudnya ke situ ya, akhirnya ya. Berarti ketika orang pintar dengan belajar Al-Quran, berarti orang sama dengan orang itu mendapat cahaya gitu ya. Apa kalau kayak dilukiskan cahayanya itu sampai apa itu yang di ayat lain itu? Seperti apa cahayanya itu? Kayak, Cahaya yang menembus ya, menembus kaca, kaca itu. itu 3 cahaya. Cahaya matahari, cahaya ruangan, Iya. cahaya Quran, cahaya hati. Di bumi ini ada 3 cahaya. Cahaya matahari menyinari bumi, Dari bumi. cahaya ruangan ini yang dop-dop ini, Ya, cahaya hati Quran. ya Quran ini. Tapi akhirnya yang jadi masalah di 20 ini ya. Yang di 20 ini kebanyakan kan dikatakan nur itu Muhammad gitu. Sebelum ada itu Allah juga sudah menciptakan cahaya. Cahaya itu Muhammad gitu. Ya. Kan kemarin yang dibahas dengan Pak Imam itu menurut saya secara logis itu emang lebih pas itu gitu.
emang penyempurna kok ya gitu. Bukan adanya yang di pertama, adanya di terakhir, tapi pembawa cahaya kesempurnaan ini. Gitu kan. Ya emang banyak kan yang dibahas ya. Yang cahaya tuh Muhammad ya, gitu. bukan Qurannya. Bukan Qurannya gitu. Jadi makanya dari Bahkan Qurannya juga. Dia karo. Kan juga Muhammad kan juga sebagai hanya utusan gitu. Hanya membawa cahaya. Membawa cahaya. Bukan cahayanya, Bang. Tapi nenggone tiba-tiba kan anta samsun, anta badrun, anta nur, engkau cahaya di atas cahaya, di atas segala cahaya. Anta nur fauqa nur. Jadi yang cahaya itu bukan Qurannya tapi Muhammadnya. Tapi juga dampak besar ya di situ. Dampak besar di situ. Ya emang begitu. Tapi serasa dibantah wis kedayan ya. Ya, hitungannya ya kita ya berjalan sendiri-sendiri dengan kepercayaan yang kita dapat masing-masing gitu. Iya. Tuan. Tuan, pemimpin saja. Kalau di situ kayaknya masuknya ke itu lagi ya. Kalau kepikir ke etika lagi gitu ya. Kalau pemakaian kayak Sayyidina gitu ya, itu kayaknya masuk ke fikih lagi, ranah ke situ gitu. Kan ada yang pakai, ada yang enggak. Yang jadi permasalahannya kan di situ ya. Kalau udah masuk ke fikihnya ya etika itu adab itu lagi ya yang dipakai. Udah ini pembahasan hakikat Al-Quran sampai terakhir kan. Tutup. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.